pressure to my chest. My mind can get no rest. Fantasizing off those nights we shared. As you lay here in my... Oke, halo sobat Dizwe semuanya, ketemu lagi sama gue Ibra di sini di segmen kultur yang kedua. Ini kita sekarang sedang bersama dengan kakak-kakak yang cakep-cakep. Ini mereka berkain, outfitnya oke. Saya sangat jauh sekali dari style mereka. A little bit minder ya ini. But it's okay. Kita sekarang sedang bersama dengan pemuda berkain Surabaya. Tabe semuanya. Oh, tabe Jadi semuanya. betul, kita itu ada sapaan khusus. Oke, what is it? Tabe. Tabe Itu tabe? sebenarnya berasal dari kata tabik. Tabik itu bahasa Sanskerta. Oke. Sebetulnya this word it still exists now dan biasanya itu masih dipakai di daerah Bugis. Daerah Bugis. Gitu. Nah, artinya itu sebenarnya untuk menyampaikan greeting. Entah itu hai, selamat datang, selamat malam, selamat pagi, sampai jumpa, apapun itu yang berhubungan dengan greeting kita bisa pakai kata tabe. Kenapa kita pakai itu? Biar lebih Nusantara aja sih, benar. gitu. Biar lebih Nusantara, biar lebih Gitu. relevan gitu ya. Yes. Gitu. Oke, gue sekarang sedang bersama dengan Kak. Siapa nih? Teman-teman, aku Gerak Samudra, biasanya dipanggil G. Dan ini ada teman aku. Halo semuanya, aku Kirana. Kira dari Pemuda Berkain Surabaya. Yes. Pemuda Berkain Surabaya ini merupakan salah satu komunitas yang ada di Surabaya, kayaknya baru pertama di Surabaya ya. Komunitas berkain ini. Betul. Komunitas berkain yang berusaha melestarikan fabrik-fabrik asli Indonesia. Fabrik-fabrik yang dulunya dipakai sama nenek moyang kita ini coba dilestarikan, di mix and match sedemikian rupa supaya bisa dipakai oleh kaum muda nih, generasi milenial Z di zaman sekarang gitu ya. Semuanya ini sudah berdiri sejak tahun 2021 secara tidak sengaja sebetulnya. secara tidak sengaja. Iya, How is it? betul. Jadi sebetulnya berangkat dari aku dari kecil itu kan aku emang suka bukan berkainnya ya, tapi suka hal-hal yang berbau dengan etnik. Entah itu kain batik atau songket atau apapun itu. Cuman zaman dulu nih, zaman SD, kalau misalkan dapat kain dari mama atau dari saudara, itu dijadiin baju, dijahitin ke orang terus dijadiin baju, belum dipakai untuk berkain. Nah, one time tahun 2018 ketika aku lihat Dwi Sasono di Instagram, Di Sasono. 2018 ya waktu itu tuh, belum ada yang pakai kain. Ternyata Dwi Sasono satu keluarga, mereka tuh lagi liburan, either itu di Bali atau di Jogja, mereka pakai kain tapi bukan di pura atau di candi, emang ya lagi casual jalan-jalan aja gitu. Dan ternyata stylingannya itu oke, bukan yang tradisional, atasannya juga modern, terus mereka pakai sneakers. Nah dari situ aku benar-benar kayak kok ini keren gitu loh. Nah dari situ aku langsung mikir ingin nih pakai kain. Cuman di 2018 kan kayak siapa juga pakai kain, apalagi di Surabaya gitu kan. Terus akhirnya belum kesampaian tuh untuk pakai kainnya. Adalah momen di 2019 di Januari, kebetulan aku ikut MUN waktu itu di Kuala Lumpur. Nah, karena di negeri orang dan di situ ada satu momen cultural night, di mana kita boleh pakai baju dari daerah kita masing-masing. Nah, itu menurut dia adalah kesempatan yang pas banget untuk dia bisa pakai kain di situ. Plus itu di negara orang ya, jadi nggak takut di judgement gitu loh. Promoting juga kan, sebagai bentuk satu promoting. Betul. Berarti gue manggilnya Kak Gerak gitu atau Kak? Panggil G aja Kak langsung. G. Nggak usah pakai Kak, Oh, biar G nggak Kirana tua ya, gitu ya. Boleh. Kalau Kak Kirana sendiri berkainnya sejak kapan? Berkainnya sih berkat Gerak Samudra ini ya. Waktu itu Gimana itu tahun ceritanya? berapa ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Awal 2022 itu aku udah sering nih lihat-lihat di Instagram nih kok banyak ya pemuda berkain gitu. Ternyata mutual aku tuh banyak banget yang ikut pemuda berkain Surabaya. Terus aku cari-cari nih di Instagramnya kok keren-keren ya nih outfitnya tuh pengen. Terus aku ketemulah lihat di situ ternyata ada yang namanya Gerak Samudra, aku follow lah gitu. Ternyata di follow back sama dia. Gitu. Karena Follow back. it's interesting tuh ya. Maksudnya cantik, terus iya, habis itu betul. menarik gitu Betul. kan. Siapa yang nggak mau nge-follow back gitu.
Ya udah, terus long story short, ternyata si Pemuda Berkain PBS ini lagi ada event di cafe apa ya waktu itu? Alekta. Nah, lagi ada event. Terus aku kan kayak pengen nih TP-TP gitu, tebar pesona dikit-dikit lah gitu di situ, biar aku pengen tahu caranya biar join nih gimana, karena waktu itu masih sungkan banget kan. Akhirnya aku datang lah ke Alekta, terus ada teman-teman aku yang part of Pemuda Berkain juga, terus aku dikenalin lah sama gerak ini. Akhirnya aku belum minta tuh, udah ditawarin duluan, mau nggak masuk grup Pemuda Berkain? So kayak say less. Akhirnya aku join dan kesampaian lah sampai sekarang. Jadi Gayung sering pakai bersambut kain. lah ya. Betul. Jadi emang nggak ada kayak formulirnya, nggak ada biaya pendaftaran. Benar. Cuma langsung di-invite aja ke grup WhatsApp. Emang segampang itu, karena basically kita komunitas, kita bukan organisasi yang emang suatu lembaga atau gimana gitu, bukan. Jadi memang siapa yang mau, siapa yang berkenan, siapa yang punya Yes. willingness Bebas. untuk melestarikan kain dan lain sebagainya, come on, contribute together gitu kan. Ya. Di satu grup WA itu nih. Sebelum berlanjut nih, biar gue juga nggak salah kostum, ini tim dari Pemuda Berkain Surabaya sudah membawakan satu koper tadi ya, tapi cuman aku minta display beberapa nih. Betul. Satu koper kayaknya baik banget teman-teman, sobat display semuanya. Jadi aku mau minta di stylingin dong. Boleh. Tapi dengan Tapi- outfit yang kayak gini ya. Boleh. Sebenarnya kan itu ada yang cocok ya, ada endek yang warna biru gitu. Oh ini. Cuman sebenarnya aku nggak mau nge-stylingin langsung. Aku maunya ngasih tahu caranya. Oke. Kenapa? Biar nanti bisa juga makainya Oke, gitu. menarik. How to- Boleh. Kita langsung aja ya. Pakai yang biru aja karena kebetulan ini cocok. Oke. Kira juga boleh nih kita praktek bareng. Boleh. Ini salah satu teknik yang sering kita pakai. Kenapa? Karena memang teknik ini tuh yang cenderung relevan sama kehidupan sehari-hari. Even mau naik motor, mau gaya apapun bisa gitu. Karena space-nya luas untuk bisa bergerak bebas gitu. Hal yang pertama, kita harus bahasa kerennya menjembreng. Menjembreng. Kita harus menjembreng kainnya. Kalau sudah dipilih mau kain yang mana, kita jembreng. Betul, itu kain endek dari Bali. Oke. Itu pun juga hadiah sebetulnya. Jadi sebenarnya kain-kain tuh banyak yang hadiah, oleh-oleh, warisan dari eyang, jarang yang beli. Beli itu pun juga langsung ke pengrajin biasa ya gitu. Karena kenal, jadi harga Enak ya, khusus ada- gitu. Ini gue gimana nih? Oke, jadi yang pertama kita pegang ujungnya ini. Kita pegang ujungnya. Kemudian kita paskan sama sisi badan kita yang paling kiri. Oh kiri ya. Kiri kanan bebas betul ya, terserah. Ini. Oke, kita ambil segini karena ini nanti kita bakal jadiin tali. Jadi kita harus ambil secukupnya ya, yang kira-kira make sense untuk bisa jadi tali gitu. Oh badan gue besar berarti agak panjang Segitu gitu, cukup. Nah, terus sisa yang masih panjang itu kita putarkan aja ke badan. Kita putarkan ke badan seperti ini. Ini bagaimana? Ini. Ya, betul. Betul. Nah, ini dipegang aja. Ini kan tadi udah ketahan. Kita mau lepas aja udah nggak masalah gitu. Jadi kita bisa langsung fokus ke si yang kain masih panjang ini gitu. Nah, setelah itu kain yang masih panjang ini kita ambil ujungnya, kemudian kita serut. Betul, serut di betul tengah. Betul. Oke. Nah, sekarang kita reverse. Kita balik yang tadi ada di belakang itu dipindah ke depan. Caranya gimana? Tangan kiri pegang yang panjang ini, Oke. Tangan kiri pegang yang panjang. tangan kanan pegang yang kecil ini ya. Otak gue minus. Gini. Terus di switch gitu aja. Udah. Betul. Nah, terus sisa yang masih panjang itu kita bisa gulung dan kita lingkarkan ke badan kita. Oke. Kemudian kita pertemukan sama tali yang kecil tadi. Oh, Kita gini. tinggal tali aja Yes. gitu. Oke. Jangan lupa talinya 2 kali biar secure, biar nggak melorot. Tapi kalau udah 2 kali pasti nggak akan jatuh sih. Oke. Bentar nih, gue keluarin deh bajunya deh. Gini ya. Betul. Ini easy ways, ini less than 5 minutes ya. Betul. Benar. Nah, Untuk pemula seperti saya rasanya butuh 5 menit deh. tadi kan dia bilang kenapa dia bisa bergerak bebas karena tadi kita serut dalamnya. Otomatis kita nggak puterin ke badan 2 kali.
Kalau 2 kali kan jadi susah gerak ya, tapi kalau ini tuh kita bisa bebas aja gitu. Naik Gitu. motor bisa, motor cowok juga masih bisa. Oh iya ya. Nggak bisa dong, coba. Nah, Ini menarik banget tapi ini Betul. kain-kain dari Itu kain dari Bali. saya Bali. balik kan ya. Oh, gue jadi bagus Bali nih. Nah, ini yang dipakai sama Kirana, ini pagi sore. Kenapa kok pagi sore? Karena dia itu warnanya beda. Tuh ada Setengah-setengah itu warnanya beda. Jadi misalkan pagi kita pakai yang warna kuning, ntar sorenya tunjukin yang warna hijau gitu. Pagi That's why sore namanya ini- pagi sore. Madura ya, bukan? Madura juga ada. Ini dari Madura kebetulan. Oh iya, oke. Kalau yang ini? Gitu. Nah, ini Poleng Bali. di Bali juga ada, di Jogja juga ada. Namanya poleng. Oh, poleng. Gitu. Nah, poleng itu sebetulnya maknanya sangat dalam ya. Meskipun dia sangat simpel, cuman kotak-kotak aja kayak catur, tapi sebenarnya maknanya itu menunjukkan sisi kehidupan di mana ada gelap dan juga terang gitu. Jadi ini soal keseimbangan alam semesta gitu. So deep ya, so deep. Mari kita duduk lagi, Bun. Boleh. Nih, how is it guys? Panas Oh my sekali. god ya, rada panas ya. Betul. Oke. Well, ini aku udah memakai kain, Udah senada Betul ya. outfitnya ya. udah masing-masing. senada berkain-kain. Terus aku suka nih. Ini tenunnya tenun. Ini Bali. Ini tenun Bali juga. Ini Bali songket. Songket Bali. Terus ininya apa? Ini biar rapi aja sih menutupi dosa-dosa Ini di namanya sini. senteng. Namanya senteng. Kalau di Bali tuh bilangnya senteng, tapi kalau di Jawa selendang gitu. Selendang. Oke. Betul. Oke. Kalau yang dipakai Kak G, ini apa nih? Ini kebetulan dari Eyang, almarhum Eyang Putri. Udah dari tahun 50-an kali ya, atau lebih tua nggak tahu. Ini tuh namanya lunglungan. Dia Lunglungan. batik tulis dari Jogja dan pewarnaannya pun juga masih alami. Gitu. Jadi ini tuh zaman dulu kain-kain itu kualitasnya bagus banget. Buktinya adalah ketika kita tusuk pakai jarum atau misalkan niti, itu susah nembusnya, bukan karena mistis atau apa, tapi karena serat kain itu rapet banget gitu. Sedangkan kain yang sekarang itu gampang banget untuk bisa ditusuk gitu. Oke, we're back to Pemuda Berkain lagi nih. Oke. Kegiatan komunitasnya, saya sudah mengikuti beberapa teman-teman di Instagramnya banyak banget. Mereka kemarin ada fashion show dengan salah satu bank swasta, bank negeri ya, bank Ya. BUMN juga. Terus juga so many event. Kalian bisa ikuti di Instagramnya di pemudaberkain.so. Betul Yes. sekali, pemudaberkain.so. Itu selain event-event yang annual yang few months sekali, ada nggak kegiatan rutinnya tuh ngapain aja sih? Kalau kegiatan rutin sebenarnya kita nggak ada, karena berdasarkan ide aja siapa yang di grup misalkan ngajak kemana ya Iya. kita langsung cus aja yang emang bisa gitu sih. Berarti memang kain ini dijadikan identitas yang lo keluar dari rumah you should berkain. Betul, sebenarnya lebih ke platform gitu. Platform. Betul, karena kain itu kan sebenarnya pakaian sehari-hari ya. Betul. Sama aja kayak daily wear gitu loh. Iya. Otomatis kita bisa mengaplikasikan ke semua kegiatan. Mau kita ngantor, mau kita art exhibition, mau kita fashion show, mau kita apapun itu bisa nyampe. Karena ini adalah pakaian yang emang kita harus pakai kan gitu. Oh Gitu. iya. Oke. Ini aku rada nakal nih pertanyaannya. Berarti pernah nggak terpikir ya Kak G atau Kak Kirana menjadikan kain ini sebagai salah satu investasi? Coba kalau Kirana gimana? Aku jujur nggak pernah kepikiran karena aku doing it for fun, doing it for hobby. Karena aku emang suka melihat hal-hal yang kayak something new dan hal-hal yang berbau adat kayak gitu tuh aku suka banget. Jadi aku yang mengumpulkan kain-kain di rumah aku satu lemari atau berapapun itu ya just for me gitu. Aku even kayak mau bagi-bagian kayak nggak mau gitu ya kan. It's mine, it's for me. Iya, karena It's emang for me. Kalau kayak pinjem bilang boleh gerah. dong. Boleh, pinjem Matanya boleh. langsung, boleh dong. Tapi emang karena ya balik lagi kayak ini kan pemberian atau apa Betul. rasanya untuk keluar dari lemari aja kayak sayang gitu. Itu sih kalau aku. Jadi aku untuk investasi belum kepikiran. Kalau aku sih sebetulnya sudah melihat beberapa memang kolektor. Ada memang di Surabaya banyak kolektor kain yang sebetulnya kita nggak tahu tujuan mereka apa. Tapi kalau kain itu memang semakin tua kan juga semakin mahal gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan pengrajinnya
masterpiece gitu, emang udah master, kemudian pengrajin ini udah nggak ada gitu. Nah, otomatis udah nggak ada yang bakal bisa ngeproduksi kain itu. That's why harganya nanti bakal naik banget dan mahal gitu. Sama kayak kain dari warisan yang gerak itu kan banyak. Sebenarnya kalau mau dijual, kalau butuh duit bisa gitu, tapi nggak mungkin ya, ini kan jangan dong. mengingat Jangan, eyang gitu loh, Iya, jadi iya. nggak mungkin gitu. Kalau GC untuk investasi saat ini belum. Tapi Betul. one day something. We never Beli know. Never beli know. baru sih, bukan We never dari know. eyang yang Iya, dijual iya. gitu. Kalau itu kan Beli kayak- baru terus nanti disimpan sendiri nggak apa-apa gitu. Iya sih, iya Gitu. juga. Pernah gak sih bikin kelas untuk teman-teman yang pengen belajar berkain, mengenal wastra? Sering sih ya. Banyak, Udah banyak. beberapa kali. Oh, iya? Jadi kita tiap buka event itu kita ada namanya Loka Karya. Betul. Nah, Loka di Karya. situ tuh nggak cuman kita nunjukin aja gimana cara mengikat kain, bisa di style apa aja. Kita sempat waktu itu pakai cap itu ya, bikin kain batik itu. cap. Batik cap. Jadi cara ngebatik pakai cap itu, dan tuh Puji Tuhan banyak banget yang join, kayak banyak yang excited untuk belajar di situ, dan tuh emang seru banget sih. Gitu. Jadi tiap event tuh kita selalu mengagendakan loka karya, dan loka karya itu macam-macam banget sebenarnya. Ada yang bikin loka karya, bikin jemputan, yang tidak berhubungan dengan kain pun nggak apa-apa. Misalkan loka karya kayak bikin kalung beads atau apa, tapi kan itu bisa menunjang untuk berpenampilan Fashion dengan item. berkain gitu kan, atau mungkin melukis atau apapun itu kita bisa lakukan gitu untuk si loka karya itu. Kalau gue bukan salah bagian dari community pemuda berkain, tapi gue pengen ikutan itu, gue dapet infonya dari Instagram aja kah atau Dari Instagram sih paling utama. Dari Instagram atau biasanya dari temen sih, karena sebetulnya kita sangat menerima siapapun yang memang mau join. Misalkan kita lagi ada event nih di mana gitu, langsung aja datang terus langsung join. Nggak mungkin kalau di kick, nggak mungkin. Pasti kita halo segala macam, kita kenalan. Terus kalau emang mau masuk ke grup langsung kita invite, segampang itu gitu. gampang gitu? Apakah pemuda berkain Surabaya ini juga kerjasama dengan tadi kan sempat disebutkan kalau beli dari pengrajin? Iya betul. Nah, itu kan untuk transaksi jual beli ya. I mean like pernah nggak pemuda berkain Surabaya ini kerjasama khusus dengan pengrajin? Ayo kita bikin event ini kak, atau kita kerjasama ini yuk. Gitu tuh pernah nggak? Pernah. Sebenarnya udah beberapa, cuman gue mau ambil salah satu contoh aja, kebetulan barangnya ada di sini. Yang mana? Jadi boleh di koper tuh kayaknya ya. Koper. Jadi kita ada namanya batik kawula. Batik Kawula. Batik kawula itu spesial banget. Kenapa spesial? Karena batik kawula itu simbolik. Waktu kita kemarin bikin art exhibition di bulan Desember, itu kita bikin instalasi yang namanya batiknya kawula. Nah, batiknya kawula itu kita bekerja sama dengan banyak media dan juga banyak vendor ya. Vendor. Salah satunya dari motifnya. Motifnya itu kita kerjasama dengan Batik Fraktal. Mereka adalah Batik Fraktal itu adalah perusahaan dari Bandung, di mana mereka menciptakan aplikasi yang namanya J-Batik. J-Batik. Dan J-Batik itu untuk membuat motif dari rumus matematika, rumus fraktal itu. Jadi motif ini tuh tercipta dari rumus matematika, gitu. Nah, Dari kemudian rumus matematika guys. betul. Nah, setelah sudah tercipta nih motifnya, kita trace ke kain putih polos. Kemudian kita taruhlah si kain ini ke instalasi itu. Kemudian kita mempersilahkan semua pengunjung untuk bisa menoreskan canting di sini. Termasuk kemarin Cak Ji ya. Iya, Cak Ji. Gitu. Juga ikut menoreskan gitu. Nah, itu sebenarnya maknanya adalah kita ingin memperlihatkan kalau sebenarnya wastra itu masih punya banyak kesempatan untuk bisa dikenal dan juga bisa sustain di kalangan anak muda. That's why G buat simbolik wastra batiknya kawula itu untuk itu, menunjukkan kalau masih bisa kok wastra itu masih relevan until now gitu. Dan kemudian kita ngewarnain ini itu bersama dengan batik putat doli. Jadi batik doli itu adalah yang digerakkan oleh Bu Risma. Kemudian di situ satu kampung itu mereka membatik. Nah, ini mereka yang akhirnya mewarnai. Jadi banyak kolaborasi, banyak tangan-tangan siapapun tanpa terkecuali mungkin ratusan orang bahkan yang membuat satu lembar kain batiknya kawula ini. Ini masterpiece Gitu. guys. Kalau lo mau beli kayaknya nggak akan dijual deh kata gue.
Nggak. Mungkin dilelang Mahal boleh sih. sih. Dilelang boleh sih. Lelang boleh ya Itu. kalau Dan lelang ya. kemarin pun kita setelah jadi nih, Heeh. sudah berbentuk seperti ini kainnya, kita performance art card. Jadi kita menunjukkan hasil dari batik fraktal ini dengan performance art. Oh ini nih. Gitu. Pemuda berkain dan batik. Fraktal gitu. Oke. Perform artnya apa itu? Performing artnya itu kita mengambil tema wastra dan manusia. Wastra dan manusia. Jadi kita menunjukkan proses kehidupan manusia dari mulai belum lahir, masih dalam kandungan. Itu kita udah terkontaminasi dengan kain, dengan wastra. Acara 7 bulanan, terus habis itu ada tedak siten, terus kemudian waktu kita remaja seperti ini, kita mulai berkain, menikah, kita pakai kain. Hingga sampai kita meninggal pun, kita juga memakai wastra. Betul. Tergantung daerahnya masing-masing ya. Kalau kita biasanya pakai lurik gitu. Atau mungkin pakai, bukan lurik ya maksudnya, batik. Iya. Bahasa Jawanya itu apa biasanya kalau yang nyebutnya itu? Apa? Selain batik, Jarik. jarik. Nah, Nah, itu. jarik gitu. Jawa Tengahan biasanya. Betul. Nah, Enggak se-Surabaya semua nggak? asli Asli. Surabaya. Asli Surabaya semua. Gitu. Kalau daerahku di Jawa Tengah, Mbak, jarik nyebutnya tuh jarik. Iya, iya, betul, betul. Kalau orang sini biasanya teman-temanku nyebutnya sewek. Sewek, ya. Sewek Bisa juga ternyata juga. banyak ya. Banyak Banyak loh sebutannya. sebutannya gitu. Itu Betul, beda-beda. betul. Tenun-tenun asli berarti ini ya. Mm-mm. Ini berapa nih? Jujur, ini akan sangat mengkagetkan ya. Ini aku belinya langsung di Bali Oke. waktu itu di daerah mana ya, Tanah Lot if I'm not mistaken Oke. ya. Dan ini saran buat kalian kalau ke pasar-pasar Bali itu mending bawa ibu-ibu ya, karena ini yang nawar mama saya. Ini Oke. harusnya tuh 100 something lah, 100-ish. Ya, which itu buat aku udah murah banget Iya, ya betul. untuk kain seperti ini ya. Betul, betul. Dengan panjangnya kayak gini. Terus ditawar sama aku jadi 65.000 saja, teman-teman. Ya, ini bukan Astaga. endorse ya, cuman Itu bawa lah ibu kalian. antara menawar atau menurunkan mencuri. Iya. pendapatan orang gitu ya. Iya, tapi bagus nih. Iya bagus kan, aku sampai kayak, mana 65.000 mah kasihan. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. dia jualan. Di nggak situ apa-apa. seninya ya, seni Iya. komunikasi gitu. Prinsip itu. Betul. Kita harus tahu. Berarti kalau Kak Kirana sama KG ini menghabiskan berapa money? Spend money nggak per bulan gue harus beli. Enggak sih, nggak ada. Nggak ada takarannya. Maksudnya kayak misalkan ada kesempatan ngeliat tuh bagus, harga oke, ya udah beli aja. Kalau emang lagi ada uangnya, kalau enggak ya udah. Tapi so Nggak far, usah maksain so gitu. far sudah berapa nih spendnya? Nggak boleh spill boleh nggak? Mungkin kalau gerak banyak dapet warisan ya. Warisan. Ada beberapa yang turun temurun. Aku sih jujur enggak banyak kalau warisan turun temurun. Nggak tahu kenapa ya. Cuman kalau aku spend berapa total ya? Banyak kainku udah kayak 20-an gitu loh. Dan dua digit. dan most of them emang aku beli. Jadi nggak ada yang turun temurun atau dikasih, paling cuma 1-2. Atau nunggu di kado gitu ya. Nunggu di Kalau kado. berapa sih? Oke, nggak boleh gitu. Ntar Oke. pada banyak yang komen nanti. Paling aku belinya itu kalau yang paling mahal ada tuh 200-an lah. Aku nggak yang ambil sampai kayak batik tulis jutaan, aku enggak dulu. Kalau gerak nih, Betul, jadi sebenarnya banyak ya pilihan untuk harga. Nggak ada yang ngomong maksudnya kayak alasan untuk aduh batik mahal atau wastra mahal. Nggak dulu deh, nanti aja berkainnya. Pinjem G mending gitu. Jangan pinjem terus, mending beli gitu loh. Maksudnya karena banyak opsi gitu loh. Di e-commerce pun kita udah bisa cari sesuai Right. budget kita. Mulai dari di bawah 100 atau bahkan mau cari yang 30 juta juga dapat gitu. Ada, tergantung kalian mau beli yang apa gitu. Berarti nggak komunitas berkain ini nggak terkhusus lo harus pakainya batik tulis. Oh, enggak. enggak dong. Lo harus batik cap apa? But at enggak? least kita beri edukasi juga gitu. Berarti emang luas banget. Luas. Ini sejauh ini ada berapa sih anggotanya? Sebetulnya Kalau di grup berapa? tidak ada penobatan anggota secara Oh khusus, iya. jadi Yaudah, di grup aja deh. so berapa? far di grup WhatsApp itu kayak 130-an Iya, gitu. 130-an. Udah banyak Tapi ya. kalau ada acara kan kita open for public, jadi siapapun boleh datang gitu. Ini deket-deket ini ada event apa? Spill nggak ya? Sebetulnya ada, tapi masih ada
permasalahan di venue-nya, ya doakan Masih di-link semoga itu ya? Iya. betul, semoga mendapatkan yang cocok tempatnya sehingga kita bisa merealisasikan event yang satu ini gitu. Karena sebenarnya event yang satu itu kita memang sudah persiapkan Iya. cukup Lama panjang dan itu memang annual event kita Riuriah, Pesta Riuriah. Jadi Pesta Riuriah itu adalah kayak salah satu event yang kita lakukan tiap tahun seharusnya untuk merayakan hari ulang tahun Pemuda Berkain gitu. Tapi untuk tahun ini kita belum bisa terrealisasikan. Pokoknya ditunggu aja nanti di official announcement di Instagram kali ya. Betul, betul. Makanya follow pemuda Follow, berkain follow. .sup. Ih masa? Follow banget teman-teman semuanya yang mau dapat referensi outfit keren nih, Betul. berkain nih, bisa ikuti pemuda berkain .sup. Ini sekarang gue mau tanya-tanya, boleh nggak sih kayak Boleh referensi loh. OOTD itu untuk berkain tuh harusnya gimana sih? Ada nggak takaran ya? Blazer ini kan so keren, bisa nggak sih kayak tiba-tiba kayak gue nih kemeja biasa berkain tuh tetap oke, itu gimana sih caranya? Atau mix and matchnya tuh ada pakemnya nggak? Pakem nggak ada sih, sebenarnya lebih ke personality masing-masing, nyamannya gimana dan sukanya kayak gimana. Oke. Mungkin aku emang ada beberapa temen yang sukanya tuh kainnya nggak cuma satu. Kalau ini kan aku kayaknya cuma pakai satu. Ada yang satu terus habis itu didobelin lagi. Jadi ada 2 tipe kain, terus ada 2 tipe motif. Mungkin nggak cuma 2, ada yang sampai 3 lapis, 4 lapis, itu up to them. Cuman aku personally emang suka yang satu-satu karena Surabaya panas. Surabaya panas. For me ya. Gitu. Jadi lebih ke preferensi aja. Tapi kalau untuk lihat orang-orang ide-ide berkain dan lain-lain, aku sebenarnya lihatnya ke sebelah saya sih. Anda ini berguna. menjilat ya. Atau lihat di pemuda berkain .sup itu yang nge-tag kita tiap hari tuh banyak Betul, banget. banyak. Kayak Oh, iya. hari ini lagi berkain gitu. Mereka nge-tag di pemuda Boleh, berkain boleh. .sup dan itu emang keren-keren banget gitu. Jadi aku lihatnya dari situ atau aku mix and match sendiri sih. Kalau gerak Dari kaos tuh bisa. bisa. Bisa banget. Jadi bicara soal pakem tadi ya. Sebenarnya kan banyak juga teman-teman yang bingung kalau berkain harus ada pakemnya nggak, ada aturan. Ntar kalau misalkan berkain dihujat nih karena mungkin nanti Iya loh. menyimpangkan budaya atau gimana gitu. Nah, sebetulnya di sini Gie mau jawab kalau berkain itu nggak ada aturannya. Kenapa Gie bisa bilang kayak gini? Karena Gie analogikan berkain itu sama halnya dengan pakaian ready to wear. Pakaian ready to wear itu kan adalah yang kita pakai sekarang, kayak sweater, terus kemeja, celana, itu pakaian yang siap pakai, sudah dijahit gitu. Zaman dulu itu nggak ada teknologi se-advance itu yang bisa menjahit baju, adanya selembar kain. Itu pun kadang kalau rakyat biasa kain polos. Betul. Sehingga akhirnya mereka belet-beletkan ke badannya, entah gimana tekniknya segala macam, sehingga mereka bisa pakai itu untuk jadi pakaian. Dan mereka bisa beraktivitas, entah itu berlayar atau mungkin bertani, apapun itu kegiatannya. Jadi sama seperti kita pakai kain gitu. Kalau misalkan kita ready to wear nih, kalau ke kantor atau ke sekolah, itu kan ada seragamnya. Betul. Ada aturannya. Tapi kalau misalkan kita ke mall, kita nongkrong, nggak ada dong. Masa kalau ke Tunjungan Plaza harus ada dress code-nya, atau nanti diusir satpam soalnya nggak boleh pakai celana pendek gitu, kan nggak ada gitu. Nggak ada. Sama juga berkain. Berkain itu nggak ada aturannya selama itu bukan di acara kebudayaan ataupun wilayah keraton. That makes sense gitu loh. Jadi di luar dari itu, ya kalian bebas berekspresi. Kalian bisa create your own style lewat berkain. Karena sebetulnya itulah kenapa G sering bikin fashion show. Dia tuh pengen menunjukkan kalau misalkan berkain itu relevan untuk fashion di masa sekarang. Apapun itu jenis stylenya, mau itu Harajuku, mau itu mau yang simple, classy, atau yang girly segala macam, itu sangat bisa untuk berkain. Nah, dari situ kan bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Oh, ternyata berkain itu bisa juga nih kalau kita K-popin, atau berkain kita Jepang-Jepangin, atau berkain kita westernisasi atau gimana gitu. Bisa banget. Tinggal kita harus berani untuk eksplorasi. Karena banyak orang-orang yang pakai kain, mindsetnya itu udahlah pokoknya kain udah pasti kaos hitam atau kaos putih. That's it. Kan itu monoton gitu loh. Sebenarnya nggak masalah kalau emang teman-teman suka dan teman-teman nyaman gitu. Tapi
seperti yang Gera tadi sampaikan bahwa berkain itu nggak ada aturannya, maka explore lah untuk bisa berkain sesuai dengan gaya kalian gitu. Karena sebenarnya juga banyak yang bilang kalau busana itu cerminan diri. Betul, Benar. betul, Kalau betul. pepatah Jawa bilang itu aciling diri ono ing busana. Betul, betul. Jadi kayak personality you can ini kan kalau orang-orang ya kaum SJW itu ngelihat pertama kan pasti dari penampilan ya. Nah, you can First judge impression. impressionnya tuh kayak oh gimana personality-nya based on penampilannya sih gitu. Berarti gue mau tanya, apakah setiap hari betul-betul keluar berkain? Setiap hari enggak sih. Setiap hari Aku enggak? Atau lebih ke mood. Kemut. Misal Ya. hari ini pakai outfit apa ya? Kayaknya pengen pakai pink deh. Oh, kok ada kain ya udah pakai. Kalau misalnya emang lagi nggak ada, ya nggak. Sama halnya kayak milih celana deh. Hari besok pakai celana panjang apa ya? Atau pakai rok apa ya? Ya sama. Salah satu pilihannya nggak cuma celana, rok, tapi aku juga celana, rok, kain gitu. Ya, kalau dari aku, G itu sebenarnya tujuannya membentuk muda berkain. Itu bukan untuk mengkainkan semuanya gitu. Oke. Sehingga akhirnya harus berkain, tidak ada yang tidak boleh tidak berkain gitu. Itu nggak gitu tujuannya. Kita untuk mengkampanyekan kalau sebenarnya berkain itu still relevan dan bisa digunakan hingga sampai saat ini gitu loh. Yang namanya budaya itu kan dinamis. Budaya itu mengikuti generasinya. Jadi tiap generasi itu berubah-berubah. Nah, jadi teman-teman anak muda ya jangan takut untuk kalian bisa create your own culture. Karena sebetulnya kita nggak ada salahnya untuk bisa merelevansikan budaya kita yang udah lama itu untuk bisa relevan dan bisa diterima di masyarakat modern. Kita ambil contoh misalkan K-pop. Kenapa mereka bisa berjaya di seluruh dunia? Karena budaya mereka relevan sama anak-anak muda zaman sekarang gitu loh. Tapi kalau kita tertinggal, kita nggak ngebawa budaya ini untuk bisa relevan, ya mungkin akan punah Iya. Ya, betul. gitu loh. Betul. So this is one of the solution untuk kita bisa meneruskan atau mensustainkan budaya dengan merelevansikan itu gitu. Apalagi kalau kain itu ya kayak my own pendapat itu bilang kalau lo bisa pakai kain tuh casual, lo bisa pakai kain casual dalam arti Daily. kain tuh menyesuaikan gitu loh. Lo punya kain yang bentuknya gini tuh kalau dipakai casual juga rasanya sayang banget gitu. Ada juga kain-kain yang ini cocoknya buat daily wear deh. Gitu nggak? Kalian juga merasa gitu nggak sih? Betul. Kalau mau milih outfit gitu? Tapi sebenarnya lebih ke yang penting banget itu atasannya. Kalau aku ya, Oke. nggak peduli mau kainnya apa. Kain lawasan pun dibuat casual bisa banget. Tergantung atasan yang J pakai gitu. Oke. Keren banget ya. Bro, tepuk tangan. Terima kasih. Iya, ini keren banget percakapan kita sama teman-teman pemuda berkain. Ini rasanya nggak akan habis kalau kita bahas terus nih, tapi kita berpacu dengan durasi. Karena personally, I'm collector. Oh ya? Personally, iya. Jadi Wow. gue nanti nggak bakal habis. Tadi timekeeper udah gini-gini. Ini mungkin next time kita akan Betul. kolaborasi lagi. Ya, beberapa kali juga sering kolaborasi Boleh. dengan Harian Disway kan. Sering liputan jadi media Yeah. partner. Nanti kalian bisa baca juga kisahnya dari pemuda berkain hari ini di website Harian Disway di harian.disway.id. Before I close this talk show, ada nggak closing statement dari kalian berdua tentang kain atau tentang apalah untuk Boleh. para sobat Disway? Silakan Kirana. Sebenarnya pendek aja sih, jangan takut untuk berkain karena kain tuh identitas Indonesia ya. Kayak gak cuman batik aja, ada banyak banget, ada lurik, ada songket. Kalian bisa do your research, internet udah open, kalian bisa pakai kain apa aja, wastra apa aja, itu up to you. Tapi back again, kain itu adalah identitas. Jadi kalau misal bukan kita, anak-anak muda, ya mau siapa lagi? Betul banget. Berhubungan dengan identitas. Jadi memang campaign kita di tahun ini itu adalah hashtag Wastra Identitas Bangsa. Jadi sebetulnya Wastra itu adalah identitas bangsa kita. Nah, kita sebagai anak muda kalau merasa life crisis gitu ya, sedang mencari jati diri. Nah, carilah jati diri kalian di mana? Ya di Wastra. Karena itu adalah identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Wastra adalah Identitas bangsa. Wastra adalah identitas bangsa. It's the campaign. Itu bener banget semuanya. And well, really thank you very much. Thank so you. much for having Terima us. kasih banyak. Thank you very much for having. Udah mau datang ke sini. Juga thank you buat patera.co yang sudah sponsorin kita tempat. Minumannya juga endul-endul. Next time kita kesini lagi, ini juga merupakan salah satu creative space buat community sih.
di Patera ini. Jadi buat teman-teman sobat Disway semuanya, once more kalau mau join Pemuda Berkain, silakan langsung kontak aja di Instagram. Langsung DM. Instagramnya, langsung DM aja. Ya. Nggak harus ekspor untuk bergabung. Betul. Right. Nggak harus punya kain dulu untuk Ya. Benar bergabung. Diajari bersama kayak gue tadi diajarin, dan ini sangat cozy. Yang penting ada niat Enak aja sih. gitu. Enak dilihat aja. And sampai jumpa di segmen kultur selanjutnya. I'm Dilan Ibra, Serio. Tabe. Tabe.